Hai all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video aku. Dan kalau kalian belum subscribe dan kalian suka video tentang planning, tentang cash stuffing, please hit the subscribe button dan nyalain bell notifikasinya supaya kalian selalu tahu atau selalu terupdate ketika aku upload video-video baru. And so, just to make it short, hari ini aku mau cash planning for the week, tepatnya minggu ketiga di bulan September. Dan anggaran aku untuk di minggu ini, aku dorong sedikit, itu di 1.250.000. Oke, let's start and roll. Pertama-tama kita mulai dari dompet aku. Di sini aku ada catatan kecil, tapi ini kayak bakal aku taruh di sini sih. Karena aku take video ini aku masih bakalan pergi keluar, jadi ada beberapa uang yang aku ambil itu dari amplop aku di health, amplop pribadi aku, dan juga di fun envelope. Jadi ya, ada yang aku mau pakai, yang aku mau spend, tapi not yet. Jadi duitnya masih ada di sini, so let's keep it that way. Kita langsung aja. Pertama-tama untuk belanja mingguan, ini sebetulnya masih ada sisa ya. Yeah, we still have quite a lot, not a lot. Kita masih punya beberapa uang sisa untuk minggu ini. 50, 60, 62, 64, 66. Masih ada 66.000 dari minggu lalu tuh aku anggarin 250 plus 50.000 jadi 300.000. Dan minggu ini kayak sama kayak di minggu kemarin. Untuk groceries dia bakalan aku anggarin di 250.000 karena kan aku udah punya 50.000-nya di sini ya. Jadi ini aku kurangin 250.000 untuk anggarannya. Food and also coffee ini aku skip. Food and coffee ini aku skip karena sebetulnya aku udah punya anggarannya, tapi enggak dalam bentuk tunai. Jadi nanti ini aku tampilin di layar anggaran aku untuk eat out di bulan ini dan udah kepake. Ini aku tampilin lagi di layar. Aku punya anggaran untuk eat out segini. Jadi untuk di dompet ini aku skip, begitu juga dengan coffee. Tapi untuk parkir ini seperti biasa aku selalu anggarin di 100.000 rupiah. Dan 100.000 rupiah itu pasti habis. Kadang kalau kurang aku malah ngambil dari buffer aku. So next untuk bensin kebetulan aku butuh untuk ngisi mobil aku. Itu aku anggarin di 300.000. Karena kan minggu kemarin aku udah isi untuk mobil operasionalnya Pasu dan anak-anak. Jadi yang ini khusus untuk aku. Minggu ini aku anggarin 300.000. Kemudian untuk kids, atau lebih tepatnya untuk uang jajannya kakak, ini aku anggarin di 75.000. Dan untuk kindness ini masih ada sisa, tapi aku akan langsung aja anggarin untuk minggu ini di 20.000. Terakhir untuk buffer ini masih ada sisa cukup banyak ya. Jadi ini aku anggarin 10.000, tapi kalau aku lihat ini kayak lebih dari 10. So kita cek dulu, jangan-jangan 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 16.000. So I started with a 10 dan sekarang ada 16. Kayaknya nih ini ada uangnya si groceries, jadi ini bakal aku taruh di depan. Karena aku tuh kadang kalau biar cepet aku taruh di tempat paling belakang aja gitu. Karena kan aku biasanya pas belanja tuh juga paling sering ngambil kartu-kartu yang ada di sini. Jadi uangnya suka aku selipin dan kadang aku buru-buru aku nggak masukin ke tempat aslinya. Tapi yang ini kayaknya masih ada sisa. Aku sempat pakai soalnya buat parkir kayak 4.000 gitu aku ambil. Jadi ini masih ada 6.000. Itu sisa si buffer, dan yang 10.000 tadi aku balikin lagi ke depan. So for this week buffer ini aku anggarin lagi 10.000 untuk minggu besok. Oke, jadi dompet udah semuanya aku alokasiin. Berikutnya yang mau aku anggarin itu untuk high priority sinking funds. Oke.
agak beda dari minggu lalu, yang mana aku minggu lalu tuh cuman alokasiin 2 pos amplop aja. Kalau minggu sekarang aku kayaknya bakal coba untuk lebih banyak. Jadi yang pertama untuk bills, ini seperti biasa di 125.000 untuk bayar 3 pos alokasi bills. Kemudian untuk car maintenance, saat ini udah ada 60.000, tapi aku kepengen nambahin untuk si car maintenance ini karena aku pengen nyuci mobil ya, mobilku dekil banget. Oops, not 60. Dan aku nggak punya white out kayaknya, coba ya. Aku masih punya white out. Oke. Untuk car maintenance ini mau aku anggarin di 10.000. Kemudian untuk car tax atau pajak kendaraan ini mau aku tambahin di 50.000. Untuk pajak kendaraan. Dan emergency fund ini aku skip karena aku coba untuk alokasi emergency fund itu di awal bulan. Jadi ketika aku terima penghasilan, aku langsung hitung berapa yang aku butuhin untuk masukin ke dalam emergency fund. Biasanya aku masukin sekitar 500.000 sampai 1 juta. Tapi emang aku sekarang lagi fokusin untuk savings aku yang education atau biaya pendidikan kakak. Karena kan kakak tuh lagi mau masuk SMA ya. Jadi karena sekolah yang aku mau masukin atau yang mau aku tuju itu uang pangkalnya itu cukup besar. Jadi kayaknya untuk minggu-minggu dan bulan-bulan ke depan hingga Desember aku bakalan lebih fokusin untuk uang pendidikan kakak. Jadi alokasi emergency fundnya aku stop dulu. Untuk extra payment ini juga aku stop. Jadi kayak aku cuman bayar angsuran biasa aja. Tagihan kartu kreditnya juga udah gak sebesar awal tahun, jadi udah banyak yang berkurang. Jadi aku fokusin untuk bayar biasa aja, no extra payment. Next untuk home maintenance ini kayak biaya-biaya yang aku perluin, kayak kalau aku pengen beli lemari baru, ada barang-barang yang harus diperbaiki, atau servis-servis di rumah, itu aku pakai alokasinya home maintenance. Dan saat ini cuma ada 15.000. Aku mau tambahin lagi di 15.000 lagi karena aku pengen ngumpulin, aku belum tahu sih, tapi aku kayak kepikiran pengen beli rak buku baru untuk adik, rak buku atau laci gitu ya, buat naruh barang-barang keperluan sekolah. So yeah, I'm gonna build this up slowly. House tax ini udah kosong, kita mulai lagi. Ini aku anggarin di 50.000. Kemudian untuk kids activity ini aku biarin skip dulu, kita langsung ke THR. Saat ini udah ada 350.000 dan aku mau tambahin, ini THR bukan untuk aku ya by the way, ini untuk asisten rumah tangga. Jadi aku sengaja bikinin amplop sendiri supaya pas lebaran tuh aku nggak kecampur dananya dengan dana-dana lebaran lainnya. So untuk minggu ini THR bakal aku tambahin seperti biasa di 20.000. Dan yang terakhir di sini mau aku tambahin untuk Nice Future karena saat ini dia masih ada di 352. Dan aku pernah bilang di beberapa videoku yang lalu kayaknya aku tuh bufferinnya at least harus ada 500.000 di sini. Jadi sekarang untuk N Future ini bakal aku tambahin probably just 8, sekitar 8.000 supaya dia pas di 360.000. And B Future ini kelewat, tadi aku juga pengen anggarin untuk B Future. Fokus aku saat ini benar-benar masih di kakak karena dia mau siap-siap masuk SMA. Jadi ini bakal aku tambahin juga di 40.000. Karena saat ini ada 1610, 1 jutanya itu di bank. Tapi yang tunainya harusnya ada 610.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 610.000 dan aku akan tambahin 40.000 supaya gampang ketika nanti aku cash stuffing. Oke, untuk binder pertama udah, kita langsung ke binder kedua. Ini untuk family and events binder aku. Jadi birthdays and then celebrations itu adanya di binder yang ini. Yang pertama mau aku isi, kita langsung ke kayaknya aku cuma mau ke in-law sama mom. Ulang tahun B masih di Desember dan sebetulnya masih kurang banyak atau jauh dari target aku.
Tapi kayaknya aku bisa kejar nanti. Sementara yang mau aku kejar dulu untuk mertua dan juga untuk ibu aku. Oke, untuk mertua aku saat ini dia baru ada 159.000. Next month are their birthdays. Jadi bulan depan tuh mereka akan ulang tahun. Begitu juga dengan aku. Jadi Oktober itu Oktober ceria. Sama kayak di tahun lalu, mungkin di Oktober aku akan coba untuk upload every single day because it's my birthday month. Semoga nanti di bulan Oktober kalian bisa menikmati lebih banyak video-video aku. Dan 3 bulan terakhir itu di akhir tahun biasanya aku coba untuk upload lebih banyak video. Jadi starting in October, daily videos coming soon. Oke, balik lagi ke sini. In-laws atau mertua saat ini ada 159.000. Ini bakal aku tambahin di 5.000 dulu ya. Ini bakal aku tambahin di 5.000. Lalu untuk mom, ini untuk ibuku bakal aku tambahin di 25.000. Oh no, maybe in-laws 25.000 dan mom juga 25.000. Jadi tadi ini aku tambahin 20 dan 25 ya. Jadi sama-sama dapatnya 25.000. Other than that, let's see. Sebetulnya anniversary itu juga aku mau ngerayain hari jadi aku, tapi or date night. Sebetulnya bukan jadi nikah ya, tapi jadinya tuh jadi pas pacaran, karena aku tetap ngerayain hari jadian kita dan juga hari nikah kita. So, I don't know, it's gonna be a date night. Saat ini baru ada 100.000, dan aku cuma tinggal punya 127.000. So, let's see. Aku skip dulu deh. Nanti kalau misalnya masih ada dananya, aku bakal balik lagi, karena sekarang aku mau isi dulu untuk lebaran. Ini lebaran mau aku isi atau aku anggarin di 20.000. Dan sisanya tinggal 107.000 rupiah. Oke, next I am gonna go into my savings challenges atau tantangan menabung aku. Itu adanya di binder yang warna beige, which is the Yume binder. Yang pertama aku mau anggarin untuk pom-pom purin. Ini challenge 5.000 aku. Kayaknya aku belum tahu bisa naruh banyak atau enggak ya, karena aku masih ada beberapa amplop yang pengen aku isi. Jadi ini aku tulis aja untuk pom-pom sementara di 5.000. Lalu untuk cinnamon roll juga ini di 5.000, jadi dia pas 200.000 ya. Is it? 10, 20, 30, 40, 50 ribu. Jadi ini total pas di 100.000. Save Around the World. Oh wait, duitnya cek. Save Around the World ini maininnya dengan khusus. Jadi aku bakalan pakai ini dashboard dan juga aku maininnya pakai dadu. Dan ini aku bikin ini kerjasama atau kolaborasi dengan 11 orang ladies from the YouTube communities, international YouTube communities. Dan untuk bulan September ini dibikin sama Income Babes. So you can check her channel and the other ladies channel as well if you'd like. Mereka juga bikin video tentang cash stuffing, saving challenges, ya. Jadi kurang lebih sama dengan aku, tapi memang mereka channelnya dari luar negeri. So, let's start. Ini cara mainnya gampang, karena masih ada sisa 2 lagi, dan aku cuma tinggal punya 2 minggu, which is minggu ini dan minggu depan, untuk bulan September. Jadi aku akan ngocok dadunya 2 kali, dan kita akan lihat berapa masing-masing yang harus aku anggarin. Kocokan pertama 3, berarti 3.000. Sini aku tulis saving around the world 3.000, dan kocokan kedua itu 4, jadi ini 4.000, total di 7.000 rupiah untuk anggaran aku saving around the world. Ini dadunya aku taruh di samping. Next in the challenge, turns out I still need this. Ini untuk Bunny. Wow, dompetnya lompat. Oke, untuk Bunny atau Save the Bunny, ini challenge yang dibikin sama Plan and Budget. Ini local store. Kalian bisa support her store, online store. Nanti aku tulis di description box. Kalian bisa cek toko oranye dia, toko hijau maupun IG-nya dia. Oke, ini cara mainnya ini gampang. Aku cukup kocok dadunya aja.
Dan di sini aku dapat angka 2, berarti aku akan melangkah 2 kali. 1, 2. Dan aku landed di tulisan 7. Berarti aku harus anggarin Rp7.000 untuk bunny. Dan dadunya bisa aku taruh di samping. Next, ini rando saving, biasanya paling terakhir ketika aku udah selesai anggarin segala macam. And I wanted to put something into travel. Tapi kayaknya travel, oke, saat ini udah ada 475.000 untuk travel atau paspor dan visa aku. Meski aku belum tahu ya kapan aku bakal pergi liburan, karena ternyata setelah aku hitung-hitung lagi banyak pengeluaran yang lebih diperluin, apalagi dengan kondisi saat ini. Jadi aku kayak lebih fokusin untuk uang pendidikan anak-anak dulu, karena kakak mau sekolah, dan nanti pasti akan ada banyak biaya-biaya yang dibutuhin. Lalu setelah itu 2 tahun kemudian adik akan masuk SMP, so ya, aku belum tahu kapan kita bakalan jalan-jalan, tapi ini aku siapin aja dulu. Jadi untuk travel 475, let's see, aku ngincar 50.000 kalau nggak salah kemarin. Saat ini baru ada 30.000, ini ada si 50.000, dan aku tadi masih ada beberapa sisa uang di dompet aku ya. Mungkin aku bisa tambahin dari sisa uang yang ada di dompet. Jadi kayak tadi ada 5.000, ada 10.000 juga bisa aku ambil, berarti 15 tambah 30 baru 45.000. Oke. Aku cuma butuh dikit, berarti aku cuma butuh 5.000 untuk travel. Sorry, udah aku tulis ternyata. Jadi travel aku anggarin 5.000, karena aku nanti bakal ambil tambahannya dari sisa uang aku di dompet. Oke, that is all from my travel and saving challenges binder. Next, aku pengen ambil untuk my short term expenses binder atau si binder warna abu-abu. Di sini yang aku mau isi atau aku anggarin, yang pertama tentunya untuk be saving. Be saving ini dari uang jajan mingguannya dia mau tabung 50.000. Jadi sekarang masih ada sisa 28.000, dan itu 10.000 bakal aku anggarin untuk tabungannya adek. Nice saving. Ini selalu aku anggarin juga di 10.000 setiap minggu. Sekarang sisa 18.000-nya bakalan aku masukin untuk, let's see, 5.000 di school stuff, 5.000 di school stuff, dan sisanya aku bakal taruh di beauty karena beauty kosong. Beauty or clothing, let's see, clothing ini juga kosong. Dan sebetulnya clothing biasanya aku anggarin di rekening aku langsung ya, kayak aku anggarin, aku terpisah gitu anggarinnya. So I'm a bit reluctant to do this. Let's see. Tapi nggak apa-apa deh, nanti kalau misalnya aku udah kumpulin uangnya di sini, aku bisa cash and stuff dan aku setorin balik lagi ke tabungan aku. Jadi aku bingung antara clothing atau beauty. Beauty biasanya aku beliin untuk skincare, untuk kalau aku mau pijat, aku mau salon. Ya biasanya ini cashnya sih cuma lebih kalau pergi ke beauty treatment. Tapi aku lagi nggak butuh beauty treatment, aku mau anggaran untuk clothing aja, karena di sekolahnya dia tuh sekarang ada kebijakan baru. Jadi 13.000, all of it aku taruh di sini. Ya, kebijakan barunya itu setiap hari Selasa, I think, atau hari Kamis minggu pertama di setiap bulannya mereka wajib pakai batik, bukan seragam, batik non seragam. Jadi karena dia nggak punya batik, kayaknya dia cuma punya satu, aku pengen anggarin lagi untuk beli online aja, mungkin 1 atau 2 baju batik. So ya, kita kumpulin dikit-dikit. Okay, but that is all for this week video. Aku cuma mau make sure dulu ini
udah benar atau enggak di 1.250.000, dan I will get back to you in a sec. Oke, tepat di 1.250.000. Setelah itu aku akan coba untuk hitung berapa kebutuhan lembarannya untuk masing-masing biaya ini. Jadi kita langsung aja. Untuk groceries ini aku bakal pakai 50 ribuan semua. Aku butuh 5, 10, 15, 20, 25, 5 lembar. Parkir juga pakai 2 lembar 50 ribuan. Bensin, let's see, bensin juga deh, biar aku sekalian gitu ngambil semuanya 50 ribuan. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 300. Kemudian untuk kindness, no not kindness, kids 50, 20 dan 5. Kindness 20, buffer 10 pakai 5 lembar. Buffer pakai 5 lembar 2 ribuan, ini jadi ada 5. Kemudian untuk bills 125, car maintenance 10, car tax 50, home 15, house tax 50, THR 20, and future 8.000, jadi 2468. Bis future 40, tua gapat, in-laws 25, mom juga 25, lebaran 20, pom-pom 5.000, sinamo 5.000, saving around the world ini 5.000 dan 2.000 karena 7 ya. Banis juga, travel 5.000, be saving 50, nice saving 10, 10. Kemudian school 5.000 dan clothing 13.000. Oke, this is gonna be tricky. 10.000 dan 2.000. Kemudian di sini aku tulis 1.000-nya pakai koin atau uang kertas kalau aku punya. Oke, sekarang kita hitung. Untuk pecahan 50-nya aku butuh 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 lembar kali 50 jadi 900.000. Kemudian untuk pecahan 10-nya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 230.000. Untuk pecahan 5.000-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 55.000. Dan terakhir untuk pecahan 2.000-nya 5, 9, 10, 11, 12. Jadi ini 24.000. Oke. Coba ya, 900 ditambah 230 tambah 55 dan 24. 1209 plus 1. Ini kurangnya banyak ya, aku kurang 40.000. Oke. Let me check aku salahnya di mana. Semoga bisa langsung aku temuin ya. Oke, I found it. Jadi ternyata tadi aku sempat salah di pecahan 10.000. Pecahan 10.000 di sini naik aku tadi tulis 2. Terus aku juga ternyata salah hitung. Harusnya ini totalnya 19 bukan 18. Jadi karena ada 19 kali 50 itu 950 plus 220 plus 55 plus 24 dan 1, jadinya 7.250.000. Dan ini sekarang aku cukup ambil sticky notes. Oke, aku jadi cukup tinggal ambil sticky notes. Dan ini nanti bakal aku bawa ke teller. Aku bakal minta untuk ditukar. Tapi sebelum aku pergi ke teller, nanti tentunya aku bakal coba cek dulu dengan uang yang ada di rumah. Jadi ini sekarang 50.000. Aku butuh 19 lembar. Jadi total yang bakal aku ambil 950. Kemudian untuk pecahan 10 ribuan, ini bakal aku tukar 22 lembar. Jadi ada 220.000. Kemudian untuk pecahan 5.000-nya aku butuh 11 lembar, totalnya di 55.000. Dan terakhir untuk pecahan 2.000 aku perlu 24 lembar. No, I mean 12 lembar. Aku butuhnya 12 lembar, jadi total 24.000. Ini
Kalau diambil 1.249.000, jadi mungkin nanti bakal ada perubahan sedikit karena aku bakal tarik 1.250.000. Biasanya mungkin bakal ada yang aku ubah-ubah dikit di sekitaran pecahan 10 ribuannya atau di pecahan 2 ribunya. 1249 plus nanti bakal aku buletin ngambilnya 1250. Oke, with that said, berarti saya udah video aku untuk kali ini. Maaf karena aku udah lama nggak ngejalanin aku nggak ngelakuin proses ini dimana aku mecahin atau membagi ke masing-masing pecahan yang aku butuhin, jadi agak takes time untuk aku. But I hope you still enjoy this kind of video, dan nanti kita akan ketemu lagi ketika aku cash stuffing dananya ke masing-masing binder. Once again, I'd like to say thank you and I'll see you in my next one. Have a nice day. Have a nice weekend. Bye-bye.